അത് ബാഗിലുണ്ട്. ഒന്ന് കാണിക്കൂ. ഇത് എൻ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലിങ്ങനെ. Itulah yang Wisnu lakukan untuk memamerkan siapa dirinya di depan HRD perusahaan yang menginterviewnya. Aneh memang. Persis seperti kenapa mereka bisa-bisanya mengundang Wisnu untuk wawancara di perusahaan cloud data. Perusahaan IT paling bonafit yang ada di India. Walau gagal dalam urusan mencari pekerjaan, tapi nama Wisnu sudah tersebar luas di kalangan teman-teman kuliahnya. Sebagai seseorang yang handal dalam urusan bajak-membajak. Darwin adalah salah satu teman Wisnu yang saat ini sedang meminta Wisnu untuk membajak Instagram gebetannya. Setiap hacker selalu punya nama samaran, dan nama samaran Wisnu di internet adalah Binary King. Berkat keahliannya, Wisnu berhasil membuat link phishing yang akan jadi jebakan untuk gebetan Darwin. Tak ada yang salah dari skill Wisnu, karena yang salah adalah Darwin. Disuruh membuat poster diskon dengan tulisan Big Sale, malah dia tulis dengan tulisan Big Sales. Mau berlayar, Pomas? Walau keahliannya sudah diakui di kalangan pertemanannya, tapi itu tak cukup menyilaukan mata kekasihnya Sylvia. Ia kecewa dengan Wisnu karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dan ia sudah lelah melihat Wisnu sudah diinterview kesana-kesini tapi tidak pernah ada hasilnya. Sylvia bukanlah tipe wanita yang matre pada awalnya. Bahkan bisa dibilang justru Sylvia lah yang mendekati Wisnu terlebih dahulu. Awal kedekatan keduanya ada di semester pertama masa perkuliahan. Keduanya ada di satu kelas yang sama dalam jurusan IT. Sylvia selalu saja mencari topik untuk bisa dekat dengan Wisnu. Hingga keduanya semakin dekat satu sama lain. Dan Wisnu mengungkapkan perasaannya pada Sylvia. Sylvia, I love you. Namun Sylvia yang sekarang adalah Sylvia yang berbeda. Ia mulai menuntut Wisnu untuk bisa segera mendapat kerja. Karena Sylvia sudah mendapat posisi sebagai kepala IT di perusahaan Royal Periadan. Perusahaan mirip koperasi milik bapaknya sendiri. Tapi juga perusahaan yang tersebar di seluruh India dan biasanya masyarakat gunakan untuk menggadaikan barang-barangnya. Wisnu kini ganti menyerang Sylvia. Sylvia dulu bercerita kalau mimpinya adalah pergi ke Bengal Guru dan mencari pekerjaan di sana. Tapi kenapa Sylvia memilih untuk menetap di kotanya dan mengubur semua impiannya? Sylvia lalu marah kepada Wisnu. Menurutnya itu lebih baik dibanding Wisnu yang tidak kunjung mendapat kerja. Karena tak ingin terus berdebat, Sylvia pun berniat untuk langsung pulang ke rumahnya. Namun sebelum itu, Wisnu memberikan bantal enter temuannya. Bantal yang semakin membuat Wisnu dihina-hina oleh Sylvia. Karena tak akan ada yang terkesan dengan benda bodoh seperti ini. Segala kalimat-kalimat menyakitkan dari Sylvia tak berniat untuk membuat Wisnu down. Ia hanya peduli dan ingin kekasihnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Buktinya, Sylvia masih mau ngajak Wisnu selfie bersama saat foto perpisahan anak-anak sekelasnya di kampus. Tapi ya, namanya juga pria. Mendapat kalimat seperti itu tentu membuatnya down. Dan menceritakannya kepada Anang, seorang teman yang punya toko komputer sekaligus tukang servis komputer yang jadi langganan semua orang di kota. Termasuk langganan dari kantor cabang Royal Periadan milik ayah Sylvia. Dan demi mengurangi sakit hati yang ia rasakan, Wisnu memilih untuk healing dan ikut teman-temannya berenang. Dan lagi-lagi, Wisnu selalu jadi andalan untuk temannya dalam urusan internet maupun software. Kali ini, ia diminta Dani untuk membuatkan website foto wedding miliknya. Ya, walaupun kedoknya healing, Wisnu tetap masih mencoba menghubungi pacarnya. Hingga pacarnya marah karena sudah mengganggu meeting. ഒരാൾ കോൾ ചെയ്ത തിരക്കിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കോമൺ സെൻസ് എനിക്കില്ലേ വിഷ്ണു? Ulah Wisnu, nganggur apa kok? Nganggur ya seenggaknya pinter. Nganggur goblok, nyusahin kamu. Marahnya Sylvia tempo hari masih terus membuat Wisnu murung. Menurut Anang, komunikasi melalui HP memang terkadang membuat salah paham dan memperburuk kondisi yang sudah buruk. Jadi alangkah baiknya Wisnu mengajak bertemu Sylvia sebelum semuanya menjadi lebih parah. Tips dari Anang ternyata berjalan mulus dan diterima baik oleh Sylvia. Sylvia lalu izin pulang cepat pada ayahnya dan akan naik ojol untuk bertemu dengan teman sekelas di kuliahnya yang dulu. Iya, Sylvia ternyata masih menyembunyikan hubungannya dengan Wisnu. Karena ia tahu kalau ayahnya tidak akan menerima pengangguran seperti Wisnu.
Jangankan punya pacar pengangguran, Sylvia yang mau ketemu naik ojol aja dilarang oleh ayahnya dan meminta pegawainya yang bernama Matthew untuk mengantarnya. Di antaranya Sylvia menggunakan mobil kembali membuat Wisnu murung dan merasa minder. Namun Wisnu harus tetap fokus pada tujuannya, yaitu memperbaiki hubungan mereka. Dan salah satu caranya adalah meyakinkan kembali Sylvia kalau Wisnu masih memiliki masa depan. Dan Wisnu berniat untuk menjadi seorang pebisnis. Bisnis toko komuter milik Anang akan ia kembangkan dan akan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau ayah Sylvia saja bisa jadi pebisnis, maka Wisnu juga merasa kalau dirinya bisa melakukannya. Namun respon Sylvia malah membuat Wisnu makin tercekat. Kau jangan terus bermimpi menjadi seperti Bill Gates. Ayahku juga sampai di titik ini tidak semudah seperti apa yang kau ucapkan. Sylvia juga terlihat tak berniat lagi untuk menjaga hubungan mereka lebih jauh. Selain karena Wisnu masih miskin dan nganggur, tapi karena mereka berdua beda agama. Wisnu adalah seorang Hindu, sementara Sylvia adalah seorang Kristen. Jadi kalau Wisnu tak bisa sukses, maka tidak akan ada kesempatan baginya untuk bisa menikah dengan Sylvia. Bahkan Sylvia juga tanpa segan membahas kembali berapa kali ia harus menanggung hidup Wisnu dan keluarganya yang masih susah dalam urusan keuangan. Wisnu lalu curhat tentang apa yang baru saja dia alami pada Darwin. Dan menurut Darwin, Sylvia memang sudah berselingkuh darinya. Darwin juga menyarankan Wisnu untuk menghack Instagram Sylvia dan membuktikan apakah Sylvia benar-benar selingkuh atau tidak. Oh lah Darwin pekok Yohan. Sayangnya, Wisnu tak bisa menggunakan cara phishing karena itu pasti akan dengan mudah dikenali oleh Sylvia. Jadi kini, Wisnu meminta saran dari teman-teman hackernya dalam forum. Dan belum sampai Wisnu mendapatkan caranya, Darwin sudah menelponnya, lalu bilang, memang dasar hacker magang. Awas saja kau sampai mencoba password Sylvia 123. Password sepele yang tentu tidak akan pernah Wisnu coba. Dan ia masih saja terus mencari caranya di forum. Namun berkali-kali Wisnu mencoba, ia tetap tidak menemukan caranya. Hingga akhirnya, ia teringat kembali cara bodoh yang Darwin katakan tadi. Wisnu langsung berselancar menggunakan akun IG Sylvia. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba Matthew mengirim pesan padanya. Dan bertanya, Sylvia sudah tidur atau belum. Wisnu pun otomatis langsung melihat riwayat chat mereka. Emosi Wisnu pun memuncak dan segera membalasnya dengan... Saat di kantor, Sylvia tiba-tiba didatangi bawahannya yang bernama Jarod. Selain ke sana untuk mengantar berkas yang Sylvia perlukan, Jarod juga menggoda Sylvia soal bantal enter pemberian Wisnu. Karena tidak ingin diganggu oleh Jarod, Sylvia lalu memberi bantal itu dan menyuruhnya pergi. Sementara itu, apa yang terjadi semalam sudah pasti membuat Matthew canggung saat melihat Sylvia. Matthew tadinya ingin meminta maaf secara langsung. Namun Matthew heran, kenapa tingkah Sylvia justru seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya Matthew mengajak Sylvia bertemu di dalam ruangannya dan menceritakan semuanya. Di sanalah tangis Sylvia langsung pecah dan ia minta maaf tentang apa yang terjadi semalam. Hello. വിഷ്ണു നിനക്കെൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Wisnu pun langsung minta maaf dan menyesali semua perbuatannya semalam. Tapi semua kata maaf itu tidak ada gunanya di depan Sylvia. Sylvia lalu meminta Wisnu untuk tidak mengganggu hidupnya lagi selamanya. Aku nggak suka pria pekok. Tuh. Tak ada lagi perut yang lapar. Tak ada lagi tidur yang tenang. Semua yang Wisnu inginkan hanyalah Sylvia bisa kembali padanya lagi. Sayangnya, kini Wisnu tak bisa lagi menghubungi Sylvia. Karena semua sosial medianya sudah diblok olehnya. Dan sebagai seorang pria yang nekat, keesokan harinya, Wisnu langsung bergegas untuk datang ke kantor pusat Royal Periadan untuk menemui kekasihnya. Sylvia tentu kaget dengan datangnya Wisnu. Tujuan Wisnu ke sana sudah pasti untuk minta maaf pada Sylvia. Namun Sylvia tetap tak menerima apapun kata maaf itu. Sylvia juga bilang kalau ia tidak akan sudi menikah dengan pria yang tidak menghargai privasinya seperti Wisnu. Tak sempat Wisnu menjelaskan semuanya, ayah Sylvia tiba-tiba masuk dan meminta Sylvia untuk keluar.
dan biarkan ayahnya saja yang menyelesaikan urusan ini. Ayah Sylvia langsung bertanya di mana Wisnu tinggal, apa pekerjaannya, apa pekerjaan ayahnya, dan apa tujuannya ke sini. Walau dipenuhi ketakutan, Wisnu tetap menjawabnya kalau ia ke sini untuk meyakinkan kalau Sylvia masih mencintainya dan menunjukkan padanya kalau Wisnu bukan mengincar harta orang tuanya saja. Ayah Sylvia lalu menjawab semua celotehan Wisnu dengan bilang kalau ia lebih rela Sylvia mati dibanding harus melihat Sylvia menikah dengan pria miskin seperti Wisnu. Tapi Wisnu masih saja kekeh kalau Sylvia benar-benar mencintainya dan rela melakukan apa saja demi dirinya. Emosi ayahnya memuncak melihat Wisnu yang makin kesini makin tidak tahu diri. Ia bahkan mengancam Wisnu untuk segera pergi dari sini sebelum ayahnya melakukan sesuatu yang lebih nekat dari semua ini. Wisnu lalu mendatangi toko milik Anang dan mencurahkan semua perasaannya padanya. Kebetulan di sana juga ada Waluyo, teman sekampung Wisnu yang kini jadi supir bajai. Wisnu juga bilang kalau ia ingin menampar balik ayah Sylvia, bukan dengan menamparnya secara langsung tapi akan membalaskan dendamnya menggunakan kemampuan yang ia miliki. Bak Gayung bersambut, tiba-tiba telepon Anang berdering. Dan telepon itu adalah sebuah permintaan dari kantor cabang Royal Periadan yang memintanya untuk menservis printer di kantornya. Dan hal itu akan jadi sebuah kesempatan yang tidak akan disia-siakan oleh Wisnu. Wisnu mengawasi segala hal yang ada di sana. Perangkat apa saja yang akan ia gunakan untuk membalas dendamnya pada Sylvia serta ayahnya. Hingga akhirnya terciptalah ide untuk membuka komputer milik pegawai Royal Periadan dengan alasan untuk mencoba printernya. Wisnu pun menjelajahi apapun dalam komputernya, hingga muncullah sebuah ide untuk mencatat IP address yang mereka gunakan dalam software mereka dan segera pergi dari sana. Wisnu langsung kembali ke rumahnya dan melancarkan aksi balas dendamnya. Baru saja Wisnu membuka komputernya, Anang sudah menghina nama binary king yang menurutnya alay itu. Wisnu merasa ada benarnya juga apa yang Anang katakan. Jadi dia segera mengganti namanya dengan nama Katalan. Nama yang sama persis dengan nama bajai milik Waluyo. Wisnu pun lalu mengarahkan VPN-nya ke Tokyo, Jepang, dan baru memulai aksinya. Hanya dengan berbekal servis printer, Wisnu sukses membobol servis perusahaan Royal Periadan hanya dalam tempo 6 detik saja. നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? Tak sampai semalam, Wisnu berhasil men-shutdown semua server Royal Periadan yang ada di seluruh India. Persis seperti dugaan Wisnu sebelumnya. Server yang sudah down membuat Royal Periadan tak bisa memberikan pinjaman pada nasabah-nasabah mereka lagi. Perusahaan ayah Sylvia langsung chaos dan membuat ayahnya harus segera pulang, padahal ia sedang ada di acara nikahan saudaranya. Kepala ayahnya langsung pusing 7 keliling karena kejadian ini. Selain karena ayahnya tak paham ini terjadi karena apa, tapi ia juga tak tahu harus menyalahkan siapa atas kejadian ini. Terry yang bertugas di bidang software justru menjadi korban dari kemarahan ayah Sylvia. Terry coba menjelaskan kalau ini bukanlah salahnya, dan ini adalah serangan hacking. Jadi sembari mereka memperbaiki efek dari penyerangan yang sedang terjadi, ayah Sylvia juga harus menyiapkan budget lebih untuk meningkatkan keamanan IT mereka. Terry juga bilang kalau hackernya datang dari Jepang. Namun bukan itu yang jadi masalah utama. Menurut analisa Terry, hacker ini sama-sama berasal dari India. Dan bisa jadi hackernya adalah kompetitor mereka. Sylvia sempat mencurigai Wisnu lah orang di balik semua ini. Tapi kecurigaan Sylvia ia simpan sendiri. Karena ia tidak memiliki bukti apapun untuk menyalahkan mantan kekasihnya itu. Segala keributan yang terjadi akhirnya berujung pada satu solusi. Meningkatkan keamanan IT, menyalin data mereka dari hard copy, dan berharap tidak akan terjadi kejadian yang sama lagi. Berhasilnya Wisnu dalam menjalani misi ini turut berimbas pada isi saldonya. Adik dan ibunya dibelikan makanan favoritnya. Ia juga membayarkan semua hutangnya pada Sylvia agar ia tidak dapat direndahkan lagi seperti sebelumnya. Di sisi lain, Royal Periadan kini memperkuat keamanan IT mereka. Dia membuat sebuah komputer server yang jauh lebih aman dibandingkan sebelumnya.
dan Jarod lah yang akan bertugas menjaga komputer server itu. Sementara Terry memberi briefing untuk pegawai cabang lainnya agar tidak terjadi kejadian serupa seperti kemarin. Salah satunya dengan cara tidak memanggil tukang servis lain dan hanya menggunakan tukang servis suruhan dari kantor pusat. Oke. Selain bertugas untuk menjaganya, Jarod juga bertugas untuk mengoperasikannya, sekaligus memasangkan bantal entertainment Wisnu yang akan ia gunakan untuk melampiaskan stresnya selama bekerja. Kebijakan baru yang Royal Periadan terapkan justru berimbas pada bisnis Anang. Iya, kebijakan untuk tidak memanggil tukang servis lain selain tukang servis dari kantor pusat sudah pasti membuat penghasilan Anang jadi berkurang. Namun Wisnu masih saja merasa egois dan justru membahas tentang keamanan Royal Periadan yang kini tak lagi bisa ditembus dari rumahnya. Wisnu sempat putus asa. Namun saat ia melihat router wifi milik Anang, tiba-tiba sebuah ide muncul dari kepalanya. Wisnu lalu datang ke kantor cabang Royal Periadan. Ia di sana berpura-pura ingin meminta solusi gadai motor. Dan ketika pegawainya sedang sibuk sendiri, di sanalah waktunya Wisnu beraksi. Hanya dalam waktu singkat, Wisnu berhasil mengakses sistem keamanan Royal Periadan berbekal akses internet yang sama dengan yang mereka gunakan. Misi selanjutnya tentu saja mengambil modem itu kembali, dan Ananglah yang akan menjalankan tugasnya. Dan datangnya Anang ke sana sangat bertepatan dengan seorang customer yang sedang komplain, dan internet mereka yang tiba-tiba error. Jadi Anang sama sekali tak dicurigai atas apa yang ia lakukan. Wisnu lanjut mencari segala cara untuk bisa masuk ke komputer sistem milik Royal Periadan. Tanya ke forum dan mencoba berbagai cara sudah ia lakukan. Hingga pada akhirnya, Wisnu sekali lagi menghajar sistem perusahaan ayah Sylvia dengan skill jeniusnya. Keesokan harinya, Jarod kembali diserbu oleh berbagai laporan yang beritahu kalau software mereka lagi-lagi down. Terry juga menjadi korban dari amarah ayah Sylvia, yang merasa kecewa karena sudah mengeluarkan banyak dana, tapi serangan hacker tetap saja tak berhasil mereka hentikan. Ayah Sylvia yang merasa muak dengan semuanya, akhirnya mengeluarkan sebuah ide. Carikan aku satu hacker, dan kita serang balik hacker itu. Hi, Chairman the cabin. Excuse me. Wah. Itu sih. Simi, dialah hacker yang Terry bawa untuk menangani kasus ini. Dengan pengalaman di bidang IT sebelumnya di ibu kota, Terry kini mengambil job-job freelance, baik itu dari internet atau tugas dadakan seperti apa yang ayah Sylvia tugaskan. Ayah Sylvia juga berharap kalau Simi lah solusi dari segala masalah ini. Namun sebelum Simi bertugas, ia ingin melihat bagaimana komputer server yang ada di kantor Royal Periadan. Simi sedikit kaget dengan bantal enter yang ada di sana. Tapi bagi Jarod, ya itu ya cuma alat pelepas penatnya saja jika lelah bekerja. Tanpa berlama-lama, Simi segera memasang perangkap untuk hacker yang akan menyerangnya. Perangkap yang langsung berhasil memakan umpannya. Saat Wisnu masuk kembali ke sistem Royal Periadan, komputer Wisnu terjebak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga akhirnya, Simi datang untuk menyerang Wisnu balik. Simi segera memberitakan apa yang terjadi semalam pada ayah Sylvia. Simi yakin kalau hackernya berasal dari India juga. Simi bisa berpikir seperti itu karena nama Katalan adalah salah satu bahasa yang digunakan di India bagian selatan. Terry yakin kalau hackernya adalah kompetitor mereka. Tapi tidak begitu menurut Simi. Karena apa yang Katalan lakukan adalah menghapus data mereka. Kalau kompetitor yang melakukannya, maka mereka akan menyalin tanpa menghapusnya. Dan menurut Simi, hackernya sengaja melakukan ini hanya karena ingin bersenang-senang saja. Tapi apapun itu alasannya, Simi bilang kalau ia akan berhasil mencari siapa orang yang ada di balik nama Katalan. Segala kekacauan ini tak lantas membuat Sylvia sepenuhnya lupa dengan Wisnu.
Terlebih lagi saat seorang kurir mengirimkan hasil foto bersama mereka pada hari itu. Dan mata Sylvia langsung tertuju pada Wisnu. Ya walaupun pada kenyataannya Sylvia kini semakin dekat dengan Matthew dan mulai sering berkencan bersama. Memadu kasih yang baru tanpa ada bayang-bayang Wisnu lagi. Sementara Wisnu sudah mendapat ceramah panjang lebar dari Anang untuk berhenti dan tidak mengehek Royal Priyadan lagi. Karena itu terlalu berbahaya untuk mereka berdua. Wisnu menuruti apa kata Anang dan menjalani kehidupan normal seperti biasa sekaligus membantu ayahnya di bengkel. Namun Simi masih terus saja mencoba dan tidak berhenti untuk mencari siapa orang di balik nama Katalan dan apa saja jejaknya selama di forum hacker. Setelah sekian lama Simi mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya Simi bisa menyimpulkan kalau Katalan berasal dari orang di sekitar sini. Umurnya berkisar 20-25 dan berbagai gerak-geriknya di forum meyakinkan Simi kalau ia akan semakin dekat untuk menangkapnya. Tapi sayangnya musibah lain harus datang. Walau di rumah sakit, namun ayah Sylvia tetap tidak berhenti untuk mengurus kantornya. Bahkan amarah ayahnya juga tertuju pada Sylvia. Ayahnya merasa rugi sudah menghabiskan puluhan juta untuk mengkuliahkan Sylvia di bidang IT. Tapi Sylvia sama sekali tidak becus mengurus masalah ini. Sylvia yang merasa kesal diceramai seperti itu, lalu memilih untuk segera pergi dari kamar ayahnya. Di tengah-tengah amarahnya yang memuncak, Sylvia tiba-tiba melihat salah satu dosennya yang sedang dirawat juga di sana. Sylvia coba mendekat dan menyapanya. Beruntungnya, beliau masih mengingat Sylvia dengan baik. Beliau juga banyak bertanya tentang teman-teman sekelas Sylvia, apakah sudah bekerja atau belum. Termasuk menanyakan Wisnu. Sylvia lalu memberitahu dosennya kalau Wisnu belum mendapat pekerjaan hingga sekarang. Dan kabar itu membuat dosennya sedih. Ia tahu betapa cerdik dan cerdasnya Wisnu. Bahkan beliau ingat saat Wisnu sengaja membajak website Cloud Data hanya demi bisa dipanggil interview di sana. Apa yang baru saja dosennya katakan seketika membuat Sylvia semakin yakin dengan segala kecurigaannya kalau orang yang melakukan peretasan perusahaan ayahnya adalah Wisnu. ചേട്ടാ വിഷ്ണുവിന്റെ വീട് അല്ലേ? അതെ ഡാണീറ്റെ നിന്നെ കാണാൻ പെങ്കൊച്ചു വന്നേക്കണു. പെങ്കൊച്ച. Kedatangan Sylvia secara tiba-tiba tentu mengagetkan Wisnu yang sedang tidur siang. Tanpa basa-basi, Sylvia segera menutup pintu kamar Wisnu dan mengungkapkan semua kecurigaannya. Wisnu masih berkelit dan tidak mengakui apa yang selama ini sudah ia lakukan. Sylvia bahkan mengancam Wisnu akan membawa ini ke meja hijau dan memaksa Wisnu harus menjual rumah ini dan menjadi gelandangan untuk membayar denda atas kerugian yang perusahaannya alami. Melihat Wisnu tetap kekeh tidak mengakuinya, Sylvia pun kesal dan segera pergi tanpa berpamitan dengan orang tua Wisnu. Kali ini, ayahnya yang gantian marah. Dia tidak tahu apa yang mereka tadi bicarakan. Tapi ayahnya tahu kalau masalahnya berawal dari komputer ini. അയ്യോ അത് നശിപ്പിക്കല്ലേ. Sylvia lalu menceritakan apa yang terjadi kemarin pada Matthew. Keduanya kini sudah resmi berpacaran. Dan Sylvia sengaja tidak cerita kepada ayahnya karena takut ayahnya akan melakukan tindakan nekat pada Wisnu. Sylvia hanya mencurigai saja dengan Wisnu yang juga seorang hacker. Tapi Matthew bilang kalau Sylvia mungkin saja hanya asal tuduh. Karena Sylvia juga sama sekali tidak punya bukti untuk membuktikan siapa pelaku yang sebenarnya dari kejadian ini. Setelah berhasil menenangkan Sylvia, kini Matthew coba membicarakan hubungan mereka berdua akan dibawa kemana. Kalau Sylvia berkenan, maka Matthew akan segera menikahinya nanti. മാത്യു പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പച്ചനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. Sementara itu, langkah Simi untuk menangkap Katalan sebenarnya sudah di depan mata. Saat bajai milik Waluyo yang bertuliskan Katalan ada di depan rumah ibadah Simi. Tapi menurut Simi, tentu saja bukanlah seorang supir bajai pelakunya. Tanpa Simi tahu kalau orang di balik Katalan itu ada di dalam bajainya. Semenjak kejadian itu, Wisnu kini mulai berfokus untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Wisnu juga mulai menikmati hidupnya sendiri dan memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang Sylvia di hidupnya. Wisnu juga kembali melamar pekerjaan dan berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan. Di tempat lain, hubungan Matthew dan Sylvia disetujui oleh ayahnya.
Mereka berdua mulai melakukan foto prewedding dan bersiap untuk menuju pelaminan. Walau sudah melakukan prewedding, tetap saja ada hal yang mengganggunya. പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണേ? Keesokan harinya, Simi coba mengupdate progres pekerjaan pada bosnya. Simi bilang ia sudah menginstal sistem baru. Sistem yang bisa langsung mendeteksi di mana hacker itu berada saat ia mengaksesnya lagi. Sayangnya, sudah beberapa minggu terakhir, Catalan tidak mengakses server mereka. Jadi Simi tidak bisa berbuat apa-apa. Matthew yang coba membantu juga kesulitan karena tidak tahu harus bertindak apa. Hingga suatu hari, Sylvia kembali mengundang Wisnu untuk bertemu. Sylvia berniat untuk mengundang Wisnu ke pesta pernikahannya. Tapi tanpa Sylvia tahu, ternyata Matthew ada di sana. Ia buntutinya dan langsung menuduh Wisnu kalau dialah orang di balik Catalan. Tanpa menanggapi apapun, Wisnu tentu saja marah karena sudah dijebak seperti ini. Setelah waktu itu Sylvia secara tak sopan datang ke rumahnya, kini ia harus dijebak hanya demi hal-hal seperti ini. Wisnu juga akhirnya menyerah dengan apapun tentang Sylvia. Ia memilih untuk memperbaiki hidupnya dan kehidupan keluarganya. Wisnu lebih memilih untuk fokus dengan hal-hal kecil di depannya saja. Termasuk saat tetangganya memberinya pekerjaan untuk menginstal ulang laptopnya. Dan apapun akan ia lakukan untuk menjadi lebih baik. Sembari menunggu proses install ulang, Wisnu juga bersiap untuk datang ke pesta pernikahan mantan kekasihnya. Setelah menguatkan hatinya berkali-kali, Wisnu pun akhirnya datang bersama Anang. Pesta yang kembali membawa rasa sakit dan kenangan Wisnu dengan Sylvia dulu. Namun apalagi yang bisa Wisnu lakukan, selain mengikhlaskannya. Anang tahu betul perasaan sahabatnya ini. Namun Anang juga yakin akan ada jalan yang lebih baik untuk Wisnu ke depannya. Dan Anang juga senang, karena sekarang Wisnu sudah selesai dengan semua urusannya dengan perusahaan Sylvia. ചേട്ടനോട് ആരാ പറഞ്ഞു? പിന്നെ Iya, Wisnu ternyata belum selesai. Ia menggunakan laptop tetangganya untuk menyerang komputer server milik Royal Periadan. Wisnu memaksa komputer mereka bekerja dengan maksimal dan membuatnya overheat. Bantal enter temuan Wisnu juga menjadi pemicu kebakaran dalam komputer itu yang jadinya melebar kemana-mana dan membuat hari bahagia Sylvia dan Matthew menjadi sebuah mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Simi yang juga mendapat kabar itu segera mendeteksi di mana lokasi orang yang mengakses server Royal Periadan. Setelah mendapat lokasinya, Simi menghubungi temannya di kepolisian dan memintanya untuk melacak di mana pelakunya lalu langsung menangkapnya. Ayah Sylvia langsung pergi ke kantor polisi setelah mendapat kabar kalau polisi sudah berhasil menangkap pelakunya. Bahkan ayah Sylvia memperbolehkan polisi melakukan apa saja padanya, bahkan jika mereka ingin menghabisinya. Polisi-polisi tadi ternyata bukan menangkap Wisnu, karena yang mereka incar adalah Matthew. Kenapa bisa Matthew yang ditangkap? Semua itu yang tak lain dan tak bukan karena ulah dari Wisnu yang berhasil melakukan phishing melalui link yang Matthew klik saat sedang foto prewedding dulu. Wisnu meminta Denny untuk memaksa Matthew mengklik linknya dan di sanalah Wisnu bisa mengalihkan lokasinya dan seakan-akan Matthew lah pelakunya. Balas dendam seorang Wisnu tak hanya berhenti dengan membuat Sylvia dan ayahnya sengsara, tapi kabar baik lain datang saat Darwin menghubungi ayah Wisnu. Kabar yang memberitahukan kalau Wisnu lulus tes dan diterima bekerja di Bengaluru. Sebelum mulai merantau, ayahnya memberi Wisnu kado. Sebuah laptop terbaru yang ayahnya berikan sebagai permintaan maaf atas apa yang ayahnya lakukan waktu itu. Ayahnya sadar kalau ia tak akan mampu mengikuti apa yang Wisnu kerjakan. Tapi ayahnya izin untuk mengantar Wisnu ke tujuannya dengan laptop yang baru saja ia belikan. Hal ini sekaligus menjadi puncak balas dendam dari apa yang Wisnu lakukan. Ia berhasil menjadi pribadi yang lebih baik dan bekerja di tempat yang Sylvia impikan. Mimpi yang Sylvia kubur
hanya demi menuruti ayahnya yang brengsek itu. Sementara Simi, ia masih yakin kalau pelakunya bukanlah Matthew. Walau kini Simi bekerja di Bengaluru, tapi Simi masih ingin menangkap siapa orang di balik Katalan. Hingga akhirnya, takdir tak sengaja menentukan kalau Simi harus bekerja dengan Wisnu, orang di balik nama Katalan itu sendiri. May I come in? വിഷ്ണു അത് ഞാൻ CH-ന്റെ course ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Woman. Ya, selalu minta diperjuangkan tanpa mau mendampingi jalannya perjuangan itu sendiri. Kata Widodo, bukan kata saya. Nggak semuanya juga sih. Tapi ya, hanya banyak yang kayak gitu ya. Nggak semuanya, tapi ya banyak di situ. Coba deh, kalau kalian punya pengalaman yang kurang apa ya? Pokoknya kurang lah. Pengalaman kalian pasti kurang banyak di situ. Coba kalian bisa tulis di kolom komen. Tapi ya, jangan ngata-ngatain, ya cerita aja gitu, gak usah dikata-katain. Maksudnya yang udah berlalu udahlah, sekedar sharing aja, sekedar curhat. Siapa tahu ada yang baca terus merasa, oh saya ada di posisi ini nih, berarti yang harus saya lakukan adalah tapi saya kangen mas. Nah, kalau jawabannya kayak gitu, ludahin orangnya. Orang udah kasih tahu kok masih aja ngincer cewek yang salah. Gimana tuh kamu itu goblok tuh. Nah begitu caranya kalau temenmu masih ngeyel dikasih tahu. Memang terkadang seorang laki-laki itu harus disakitin dulu untuk bisa melompat berkali-kali, bahkan melompat lebih tinggi. Ya iya sih di situ kan. Kalau misalnya kalian diputus, apa sih namanya, ya pokoknya intinya ditinggalkan cewek, ditolak atau apapun itu, ya rasanya nggak 100% salah ceweknya, salah kamu harus. Jadi ya coba perbaiki diri. Saya nggak tahu gimana keadaan kalian, cuma jangan salahin yang lain selain dirimu, itu aja. Kalau ditolak ya mungkin jarang mandi, ataupun rambutnya bau remote, atau juga bajunya buluk, atau apapun lah, itu perbaikilah diri kalian ya. Yang jarang olahraga mulai olahraga, yang jarang pakai parfum mulai pakai parfum, yang jarang cuci muka mulai cuci muka dengan baik. Makan diperbaiki, kayaknya tapi mas ribet gini, ya namanya juga mau jadi lebih baik, masa kayak nggak ribet. Tapi mungkin kalian bisa begini, tak apa mengambil langkah mundur sekali, tapi pastikan dirimu akan melesat berkali-kali di depan orang-orang yang meremehkanmu. Saya Gogun dan segenap tim Buser yang keluar mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis, sudah memberikan komentar, sudah memberikan like, sudah mensubscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai saat ini. Yeay. Apa sih Gon? Ya pokoknya sudah sangat membantu Sebatin. Sumpah kalian itu yang membuat Sebatin seperti sekarang. Jadi saya mengucapkan terima kasih dari saya pribadi. Karena kalau tanpa kalian ya Sebatin cuma bakal jadi channel horror film yang gitu-gitu aja, yang cerita bla 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 terus sambat. Sambat apa hari ini? Banyak yang mau saya sambatin. Contohnya susah punya temen kalau kakinya bau. Udah berkali-kali diomong, kos kakinya diganti atau enggak habis dipakai ditaruh tempat kering, enggak sama dia. Taruh aja begitu. Ya Allah mau saya buang kadang. Cuma kalau cerita mas tinggal ini mas, kos kakinya tinggal ini. Iya maksudnya beli yang lain bisa, kenapa beli kos kaki nggak bisa? Beli kos kaki 3 seminggu ganti 3 kali kan gak ada yang salah. Kenapa sih? Kenapa? Apa susahnya ganti kos kaki? Ya Allah. Tak sliding cang lemu ya slot cuy. Gak sambat sih, harusnya saya buang sekarang. Baiklah, karena saya ingin membuang kos kakinya, saya pengen bilang ke kalian, kalau kalian udah banyak masalah dan itu berat banget, jangan tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Oke, jadi sekarang tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil korengnya dan Sebatin aja dulu.